Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita datang membawa sukacita, kita juga pulang membawa sukacita. Amin. Seberapa banyak kita yang siap memuji nama Tuhan? Boleh kita lambaikan tangannya, beri senyum samping kanan kiri, katakan Tuhan luar biasa. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Dan kita mau berdoa. Sungguh ucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini Bapa, kami dapat bersatu hati menyatukan hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja semuanya Bapa, mendatangkan sebuah kebaikan untuk kita Tuhan. Kami percaya kasih kemurahan-Mu menyatukan kami ada di tempat ini Bapa, dan tiba saatnya juga kami memberikan yang terbaik lewat pujian kami dan juga penyembahan kami, agar kiranya nama-Mu menjadi dupa yang berharum Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang dengan penyembahan kita. Kita mau menyembah Allah yang hebat, Allah yang sungguh luar biasa, Yesus yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita mengucap syukur buat kebaikannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, buat penyertaan. Haleluya. Sungguh tiada taranya kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, melayakkan kami ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak kami sembah. Terpujilah kuasa-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan, inilah setiap ucapan syukur kami. Kami naikkan kata-Mu.
bersama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu biarlah hati kami selalu memuji Engkau ku mau Tuhan. menyembah, Hati kami selalu menyembah Engkau. ku selalu sembah. Sungguh Kau yang layak terima semuanya Yang Tuhan. layak terima semua pujian, Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi mari kita sama-sama katakan, mau memuji. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, untuk membawa pujian dan juga penyembahan kami. Sungguh bahwa Kau yang layak terima semuanya Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Kita mau berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Maafkan yang layak, maafkan kita. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu. Haleluya. Kami mengucap buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh tiada taranya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kebaikan-Mu melebihi semuanya Tuhan. Kemuliaan-Mu, penyertaan-Mu bahkan selalu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh kami ucap syukur buat kasih kemurahan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Apabila mana kami boleh ada di tempat ini bersama-sama bersatu hati, kami percaya berkat kemurahan-Mu begitu mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu, melayakkan kami ada anugerah-Mu yang selalu menyanggupan kami untuk kami datang bersama dengan-Mu Bapa. Tiba saatnya juga Tuhan kami juga memberikan yang terbaik lewat pujian dan juga penyembahan kami. Agar kiranya nama-Mu menjadi dupa yang berbau harum Bapa. Dan kami siapkan hati kami untuk menjadi benih-benih firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, melayakkan kami ada untuk bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang bertata Bapa. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, menyaukan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan, hantarkan mereka untuk tiba di tempat ini dengan selamat Bapa. Dan kami juga berdoa mungkin yang belum bisa datang Tuhan, Engkau menilik Bapa apa yang menjadi kesibukan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk Engkau yang menyembuhkan Bapa, kuasa bilur-Mu dapat menyembuhkan yang sakit Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, kuasa-Mu yang dapat menyembuhkan mereka Tuhan.
yang belum bisa datang akan kesibukannya Bapa. Kami juga berdoa mungkin atas pergumulannya, kiranya juga Engkau yang menuntun Bapa. Setiap kami yang datang Tuhan, bukan cuma sebagai rutinitas biasa, tapi melainkan kami adalah umat pilihan-Mu yang lebih dari abad pemenang Tuhan. Jadikan kami untuk benih-benih firman di luar sana Bapa, agar biarlah hidup kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Kau menyanggupkan ini Tuhan Bapa, menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, menjagai setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami dalam naungan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau menyingkirkan kami dari roh setan, roh iblis, apapun roh yang menghambat dalam ibadah ini. Kami menangking di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami dalam awan-awan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ke dalam nama kuasa Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semuanya siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan percaya karena kasih-Nya melawat kita semua. Kita punya Allah yang besar. Allah kita adalah heran yang besar dan layak kita tinggikan. Kita angkat pujian ini. Allah kita besar, sungguh besar melebihi semuanya. Sungguh amat besar, yes. Dia memiliki kuasa besar yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku
Allah yang besar, amin. Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun boleh terjadi asalkan bagian kita cuma percaya Bapak Ibu. Kita mau katakan percaya. 1, 2, 3 percaya. Haleluya, kita harus percaya buat kasih kemurahannya. Kulo among percaya ora bakal cilaka. Sebentar, tepuk pundak kanan kiri. Kita bagian percaya. Haleluya. Nanging uripku mulya selaminya. Sekali lagi tepuk pundaknya. Orang bakal kuciwa. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Haleluya. Haleluya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih napa gandul. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Musik memuliakan nama Tuhan. Kita harus percaya buat kasih kemurahannya. Semuanya Bapak Ibu, yo. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wani gandul Gusti. Sekali lagi, yo. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wani gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula gandul Gusti. Lagu ini tidak enak kalau kita tidak sambil joget Bapak Ibu ya. Kita harus lebih bersuka cita lagi, amin. Kita punya Tuhan yang besar. Jadi ketika gandul Gusti, kita juga mau gandul bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, sama-sama katakan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Haleluya. Joget kanan kiri. Dinawani gandul Gusti. Sekali lagi katakan gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dinawani gandul Gusti. Haleluya, sama-sama nyanyi. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih. Seberapa banyak kita yang siap gandul bersama Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan katakan gandul Gusti. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Korban syukur kita. Saya minta buat Ibu Tina bisa panjatkan doa korban syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan yang tidak seberapa. Berkati ini ya Tuhan supaya persembahan kami ini dapat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Korban syukur jalankan, kita naikkan pujian berkat anak cucu. Kita merasakan berkat yang daripada Tuhan, biarlah selalu mengalir dalam setiap kehidupan keluarga kita. Amin. Hingga anak cucu kita diberkati. Semua. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Yes, amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lebih lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, dia meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Sama untuk Bapak kita berdiri. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sungguh tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu, biarlah iman kita selalu dibuatnya semakin naik dan tidak turun. Mari kita siapkan hati kita, sebentar lagi kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Kita siapkan pikiran kita, hati kita untuk layak menerima ajaran Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hati kita menjadikan garam dan terang dimanapun kita berada. Kita adalah umat pilihannya yang lebih dari ada pemenang. Biarlah kami selalu rindu atas kebenaran firman Tuhan yang selalu ada Tuhan. Sungguh percaya Engkau sudah sungguh baik dalam setiap kehidupan kita Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak sudah melayakkan kami untuk kami ada. Hingga biarlah kami selalu berserah penuh ke dalam hadirat-Mu. Kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tuhan di atas segala Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup hingga kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Yesus.
daulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu atas setiap langkah hidup kami. Kami mau jadikan Engkau sebagai Raja. Kami mau jadikan Engkau sebagai penguasa, sehingga fokus hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini membekali kami untuk kami hidup berfokus kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-26. Ya, kita menemukan makna hidup ya dari kitab Kejadian, dan hari ini kita belajar dari peradaban Kain dan keturunannya. Apa yang kita dapat pelajari, saudara? Hari ini kita akan menemukan satu tema, membangun kota. Ya, saudara, mungkin ini membangun kota apa? Ini bukan dalam rangka kita ikut sesarengan membangun desa, bukan, saudara ya. Kita jauh dari situ, tetapi kita akan fokus kepada firman Tuhan, membangun kota. Bahwa pada prinsipnya semua orang sedang membangun kehidupan. Masalahnya apa yang kita bangun itu bergantung kepada Tuhan atau kita bergantung kepada diri kita sendiri, saudara. Mari kita membuka dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan 26. Lumayan banyak, saudara, tetapi untuk menyingkat waktu kita akan membaca ayat yang ke-16 saja sampai dengan 24. Ya, 16. Kejadian pasal 4 ayat yang 16 sampai dengan 24, nanti sisanya dibaca sendiri di rumah, direnungkan sendiri di rumah. Ya, untuk menyingkat waktunya. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 24 sudah ketemu? Amin. Kita akan baca bergantian, saya ayat 16, Bapak Ibu Saudara ayat ke-17, seterusnya sampai dengan ayat 24. Begini firman Tuhan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada dan yang lainnya Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah lenganmu dan perkataan ini, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Amin. Yang berbahagia membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Nah, saudara, di bagian permulaan, ya mari kita coba lihat. Kalau kita melihat perkembangan zaman, saudara, negara-negara mana yang secara teknologi lebih maju? Hari ini kita bisa melihat siapa? Jepang, kemudian Cina, betul? Wah, mereka secara teknologi luar biasa, apalagi Cina. Wah, Cina itu sekarang orang nanam padi tidak pakai tenaga manusia, semua pabrik, semua apapun tidak pakai tenaga manusia, robotik semua. Bahkan sekarang ada yang namanya human robot, ya jadi manusia robot, saudara. Dibuat sedemikian rupa, bisa cantik, bisa ya saudara ya. Cina, saudara. Dan tahukah saudara, pernahkah kita memperhatikan ya, kalau kita melihat survei, ya saya pernah baca, saudara, research center, jadi ada survei, memang beragam ya, surveinya ada beberapa macam, tetapi paling tidak mendekati negara-negara yang
teknologinya berkembang begitu luas, begitu baik. Tahukah ini adalah negara-negara yang persentase terbesarnya adalah ateis. Ateis itu apa? Tidak beragama, saudara. Tidak mau terikat agama. Jepang itu 60-70% ateis. Cina sama, ya 50-60 ateis. Karena latar belakangnya memang orang komunis, saudara ya, backgroundnya. Kalau yang Eropa itu Ceko, Republik Ceko itu juga 60-70 ini orang negara Eropa yang paling liberal, ateis. Tidak mau terikat dengan agama. Nah sekarang ada lagi yang Belanda. Saudara, Belanda dulu yang kita kenal Tuhan itu penginjilannya dari Belanda. Saudara kalau lihat di Belanda sekarang, Belanda itu banyak ateis. Gereja-gereja banyak dijual, gereja banyak dipakai untuk mall, untuk diskotik dan lain sebagainya. Anak-anak muda banyak yang ateis. Nah saudara, kalau kita membaca tadi di dalam Kejadian pasal 4 yang ke-10 mestinya, 10 sampai dengan yang ke-26, itu adalah satu cerita tentang ada 2 jalur kehidupan di situ. PowerPoint ini bisa ditampilkan. Ada jalur dari Kain dan juga dari keturunan Set, saudara. Nah hari ini kita akan fokuskan ke Kain. Nah Kain itu setelah membunuh Habil, ya kemudian dia pergi dari hadapan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, dan disebutkan tadi mulai membangun kota. Sebagai apa? Simbol usaha untuk menciptakan masa depan yang baik, simbol keamanan, identitas diri, masa depan yang tanpa Tuhan. Dan kita bisa melihat jadi, saudara, nanti keturunannya ada Yubal, ada Yabal, ada saudara, menjadi orang-orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dosa Kain bukan hanya tentang pembunuhan kepada Habil, tetapi tentang keputusannya yang fatal. Kalau kita membaca di ayat 16, ya ayat 16 begini, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Satu keputusan untuk ia pergi dari hadapan Tuhan. Nah sejak saat itu saudara, manusia mulai membangun satu kehidupan tanpa Tuhan. Dan Kain dan keturunannya terbukti bisa membangun satu peradaban yang begitu luar biasa. Alkitab tidak pernah menutupi. Ada kota, ada peternakan, ada musik, ada teknologi, saudara. Namun masalahnya adalah semua itu dibangun tanpa hadirat Tuhan. Nah saudara, refleksinya bagi kita gimana? Apakah kita hari-hari sedang membangun sesuatu di dalam hadirat Tuhan, atau justru ini menjadi satu pelarian, sama seperti Kain, dia lari daripada Tuhan? Apakah kita membangun satu kehidupan yang pusatnya kepada Tuhan, atau ini hanya hasil usaha manusia semata? Maka dari sini kita bisa melihat naturnya dosa, saudara. Aslinya dosa itu seperti apa? Lari daripada Tuhan. Jadi kisah Kain ini bukan hanya kisah pembunuhan pertama, tetapi satu kisah bagaimana relasi dengan Tuhan yang rusak. Setelah Kain membunuh Habil, Tuhan kemudian kan bertanya, Habil, di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku, kan gitu ya. Sedangkan ketika Tuhan berkata bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi sebenarnya berikan satu kesempatan supaya Kain ini bisa bertobat. Namun Kain tidak memilih ini, saudara. Justru Kain malah menghindar, lari dari Tuhan. Kain malah menyangkal, Kain malah mengeraskan hati. Kain ini menyesal tapi tidak bertobat, saudara. Kalau saudara perhatikan ya di ayat yang ke-11 sampai 14 itu dia, hukumanku itu begitu berat Tuhan. Dia menyesali konsekuensi dosanya, tapi tidak pernah menyesali dosanya, saudara. Aduh Tuhan, hukumanku itu terlalu berat, aku mana mungkin bisa nanggung ini. Jadi bukan bertobat, tetapi menyesali konsekuensi akibatnya. Dia komplain sama Tuhan, aku ini menanggung terlalu berat. Dan akhirnya dia lari daripada Tuhan, saudara.
Nah disinilah akhirnya dosa menunjukkan satu natur yang aslinya, sifat yang aslinya. Dosa membuat manusia ini akhirnya menjauh daripada Tuhan. Ya memang dosa menimbulkan satu ketidaknyamanan. Orang kalau sudah berbuat dosa pasti tidak nyaman. Sebelumnya kan ketika Adam belum jatuh dalam dosa ya, dia dekat dengan Tuhan, dia suka dengan hadirat Tuhan. Tetapi setelah berdosa akhirnya merasa bersalah, ada ketakutan, itu naturnya. Adam juga begitu kan. Ketika Adam melakukan dosa sembunyi, tidak nyaman dengan Tuhan. Sama seperti yang dialami Kain. Kain juga tidak tahan lagi berada di hadapan Tuhan. Makanya orang kalau hidupnya dalam dosa, ya tidak heran mulai menjauh dari dosa, dari doa. Orang kalau hidupnya sudah dalam dosa akhirnya jarang berdoa. Orang kalau sudah hidup dalam dosa akhirnya apa? Firman Tuhan itu terasa begitu mengganggu dan mengusik kehidupannya. Enggak nyaman, saudara. Dan bahkan saudara, kadang-kadang ibadah itu menjadi satu beban, bukan satu kewajiban. Ini bukan karena Tuhan yang menjauh, tetapi manusianya yang menjauh, yang lari daripada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Kain. Sudah berdosa, tidak bertobat, lari dari Tuhan. Makanya saudara, ini kalau kita belajar, Kain hidup di tanah Nod. Tanah Nod itu tanah penggembaraan saudara. Dalam artinya ya, tanah Nod itu tanah penggembaraan. Artinya satu tanah yang di situ kondisi rohani yang tanpa arah, ya, tidak menetap, tidak memiliki tujuan. Jadi ketika kita bicara tentang tanah Nod ini saudara, ini bukan hanya sekedar satu tempat, satu wilayah secara geografis, tetapi ini sebenarnya adalah gambaran rohani dari hidup saya dan saudara. Ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, maka hidup kita pasti tanpa tujuan yang kekal. Sekedar hidup tanpa arah, saudara. Saya pastikan orang yang keluar dari hadirat Tuhan tidak punya damai sejahtera. Selalu cari tapi tidak pernah menemukan. Jadi saudara, orang bisa berhasil memiliki pencapaian ini, pencapaian itu, dari satu pencapaian ke pencapaian yang berikutnya. Orang bisa memiliki satu kesenangan ini, kesenangan yang ini, banyak kesenangan, tetapi kenapa jiwanya kosong? Kenapa? Karena jauh dari Tuhan, saudara. Hidupnya jauh dari sumber. Maka meskipun ada keberhasilan, ada kesenangan, ya tetapi tidak bisa menikmati yang namanya damai yang sejati. Dan ini menjadi satu tragedi yang besar. Kan seringkali kita berpikir hukuman dari Tuhan buat Kain itu karena tadi sebutkan tanahnya tidak subur lagi, hidupnya pasti susah. Tapi saudara, Alkitab menunjukkan sesuatu yang lain, yang lebih dari itu. Tragedi terbesarnya itu adalah terpisahnya hadirat Tuhan dengan kehidupan kita. Padahal saudara, hadirat Tuhan itu sumber damai. Hadirat Tuhan itu sumber identitas kita. Hadirat Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita. Kalau tanpa Tuhan bisa sih hidup, bisa saudara, tetapi saya berkata tidak benar-benar hidup. Secara fisik bernafas saudara, bekerja, beraktivitas, menjalani rutinitas dengan baik. Tetapi hidup sejati bukan hanya soal bicara tentang biologis. Hidup yang sejati itu bicara relasi kita dengan Tuhan. Amin. Saudara, tanpa Tuhan hidup itu hanya sekedar rutinitas. Ya, tanpa arah, tanpa tujuan kekal. Sukacita kita biasanya kalau tanpa Tuhan hanya tergantung keadaan. Nek keadaannya baik gitu ya iso sukacita.
Hatinya biasanya mudah sekali kosong, mudah gelisah. Ya hidupnya akhirnya kehilangan makna, saudara. Makanya Kristus perlu datang untuk memberikan apa? Hidup yang sesungguhnya. Ya aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Loh, apa enggak hidup dulunya? Hidup secara jasmani. Tetapi Kristus perlu datang untuk memberikan kehidupan yang lain, yang lebih dari sekedar kehidupan biologis. Nah, saudara, hari-hari ini banyak dari kita hidupnya di tanah not secara modern, ya. Dan ini tidak selalu terlihat satu penderitaan, saudara. Karena kalau kita belajar tadi, not itu bukan tentang penderitaan. Meskipun tadi kan dikutuk Tuhan tanah, tetapi itu nyatanya bukan satu penderitaan. Justru itu terlihat sebagai satu kesuksesan. Makanya banyak orang berhasil secara ekonomi, banyak orang punya jabatan, banyak orang dikenal, ya terkenal, tetapi tidak punya damai, ya tidak punya arah hidup kekekalan, tidak punya relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Sibuk tetapi kosong, kaya tapi mudah gelisah, terlihat berhasil tapi ya itu saudara, mudah khawatir. Maka saudara, yang menjadi reflektif dan pertanyaan buat kita, perenungan buat kita, masihkah kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Atau justru kita malah menghindar dari hadirat Tuhan, saudara? Perhatikan bahwa masalah terbesar manusia itu bukan kekurangan materi, saudara. Tetapi masalah terbesar manusia adalah terpisahnya kita dengan hadirat Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita jalin kembali. Makanya tidak heran, meskipun berhasil ada kehampaan di situ. Ada kehampaan di tengah-tengah keberhasilan. Ya, dalam Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan 22 itu, Alkitab sangat jelas mengakui manusia sudah jatuh dalam dosa tetapi masih punya kapasitas untuk membangun peradaban. Punya kapasitas untuk berkarya, punya kapasitas untuk berinovasi, punya kapasitas untuk membangun. Namun saudara, perhatian kita, sorotannya adalah apakah keberhasilan itu dibangun tanpa Tuhan atau bersama dengan Tuhan? Saudara, Kain ini membangun kota, tadi disebutkannya ayat yang ke-17. Ya, Kain mulai dia lari daripada Tuhan, kemudian mendirikan satu kota dan dinamanya Henok menurut nama anaknya, kan begitu ya. Sudah perhatikan, ketika Kain membangun kota, tidak ada nama Tuhan sama sekali di situ. Dia pakai nama itu anaknya Henok, ya kan? Artinya apa? Dia sedang meninggikan nama manusia. Kota yang dibangun Kain bukan sekedar bentuk bangunan, tetapi itu menjadi satu simbol, satu keamanan yang tanpa Tuhan, satu identitas hidup yang tanpa Tuhan, satu masa depan yang tanpa Tuhan. Dan ini menjadi bentuk awal manusia yang menjadi pusat. Dan kita bisa melihat, ya, ada satu peradaban yang dicatat Alkitab begitu luar biasa. Kalau sudah perhatikan tadi ada nama Yabal. Yabal itu dia hidup dalam kemah dan ternak, dia punya peternakan. Artinya apa? Secara ekonomi baik, dia punya kekayaan, punya sistem ekonomi yang teratur. Ada siapa lagi? Yubal. Dia adalah pemain kecapi dan seruling. Artinya ini inovasi dalam hal seni, budaya dan hiburan makin meluas. Tubal Kain tadi bicara tentang pengolahan besi dan tembaga, arti bicara tentang industri, tentang teknologi. Artinya apa, saudara? Manusia bisa menciptakan dunia yang nyaman, yang indah, yang canggih, tetapi tanpa Tuhan sekalipun bisa, saudara. Dan ini menjadi satu bahaya.
Ketika kemajuan itu tanpa arah ilahi jadi sesuatu yang bahaya. Bukan pada kemajuannya, tetapi karena tidak punya arah ilahi. Saudara, kalau tanpa Tuhan, ekonomi itu biasanya akhirnya menimbulkan keserakahan. Maka tidak heran berhasil tetapi ya serakah, saling sikut kanan kiri. Bicara seni makin berkembang, akhirnya menjadi satu pelarian. Makanya saudara, kadang-kadang pornografi orang menyebut, oh itu bukan pornografi, itu seni. Ini sudah diputar balikkan saudara. Kita lihat teknologi hari-hari ini saudara, canggih saudara, semakin canggih. Ya kan? Sekarang kalau mau perang tidak usah secara fisik hadir di satu tempat. Cukup ada satu tempat yang menjadi sentral, dikendalikan dari situ, kita ada dikirimlah drone, dikirim dan lain sebagainya. Makin canggih saudara. Tetapi akhirnya kalau itu tanpa kontrol jadi kehancuran. Makanya saudara, segala sesuatu kalau tanpa Tuhan pasti sia-sia. Sama seperti yang dilakukan di dalam kitab Amsal. Kemajuan kalau tanpa Tuhan itu pasti sia-sia. Nah saudara, hari ini bentuknya sangat relevan. Karirnya bisa sukses, tetapi gak punya waktu buat Tuhan, ya kan? Usahanya berhasil, tapi kemudian gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bisa sih pelayanan, tapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Hiburan banyak berlimpah, ya tetapi setelah menikmati hiburan pulang kosong kembali, gelisah lagi. Itu yang terjadi saudara. Jadi tidak semua yang maju itu benar. Tidak semua yang berhasil itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita tidak heran banyak orang mungkin tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan lebih berhasil daripada kita. Alkitab sudah mencatat sejak awal kejadian. Ketika Kain lari daripada Tuhan, dia hidup tanpa Tuhan, dia bisa bangun peradaban yang begitu luar biasa. Dan akhirnya kita bisa tahu arah hati manusia berdosa itu apa. Ya keangkuhan sana, kebanggaan diri. Ya Kejadian pasal 4 ayat 23-nya tadi. Ya, berkatalah Lameh kepada kuda istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataan aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lameh 70 kali 77 kali lipat. Lameh ini ternyata bapaknya poligami pertama. Siapa yang poligami pertama kali? Ya Lameh. Siapa? Si Lameh ini saudara ya. Ya. Sampai sekarang ada poligami 4, 5, 10 dan lain saudara ya. Nah, rupanya ini bapaknya poligami ini Lameh yang dicatat di Alkitab. Lameh ini menjadi potret manusia yang hidup menjadi Tuhan. Dia tidak perlu Tuhan, tapi dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, ia membunuh hanya karena luka memar, saudara. Hanya luka kecil. Dia bunuh itu orang. Ya bahkan dia menuntut balas 77 kali. Saudara, ini kalau kita renungkan bukan hanya sekedar emosi loh saudara ya, tetapi ini deklarasi bahwa manusia mulai menentukan hukum sendiri. Ia enggak lagi tunduk sama Tuhan. Ia enggak lagi menghargai kehidupan. Ia akhirnya mengagungkan diri sendiri karena dia berhasil, maka dia buat hukum sendiri. Akhirnya diputar balikkanlah itu yang namanya kasih karunia. Saudara, kalau kita melihat nenek moyangnya, ya kakek neneknya Kain, ya waktu dia diusir dari hadapan Tuhan, waktu dia keluar dari hadapan Tuhan, Tuhan pasti orang yang ketemu aku akan membunuh. Kemudian Tuhan memberikan satu tanda, oh enggak, ya ada janji perlindungan sampai 7 kali lipat.
Tetapi Lameh kemudian ini diputar balikkan dari kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Kain, diputar balikkan menjadi satu kesombongan. Kalau si Kain 7 kali, maka aku 77 kali. Dari perlindungan Tuhan menjadi satu pembenaran diri sendiri. Akhirnya manusia menyalahkan anugerah, menyalahgunakan anugerah Tuhan untuk membenarkan dosa. Ya kan? Hari-hari ini tidak heran kalau kita melihat pengajaran kadang-kadang begini. Tuhan kan baik. Jadi tidak apa-apa kalau kita berdosa pun kita minta ampun, Tuhan mengampuni, maka lahirlah hyper grace. Ya. Oh, Tuhan itu pengasih kok, penyayang, pengampun kok. Tidak apa-apa hidup dalam dosa. Kan Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan itu pengasih. Ini menyalahgunakan yang namanya anugerah, saudara. Dan perhatikan saudara, kalau ada teknologi, ada kemajuan, tetapi tetap ada dosa, maka hasilnya pasti kehancuran. Ya kan? Kehancuran bukan secara fisiknya, tetapi kehancuran secara rohani. Kalau kita melihat endingnya, maka Lameh ini hancur rohaninya, saudara. Dan apa yang terjadi pada Lameh masih terjadi hari ini, saudara. Ya kan, teknologi akhirnya muncul senjata-senjata canggih, media berkembang dengan luar biasa, tetapi lewat media kadang-kadang kita salah gunakan untuk menyebarkan kebencian. Ya kan, saudara. Lewat kepintaran, kepandaian manusia akhirnya itu dipakai untuk membohongi, untuk menindas, untuk memanipulasi karena kepandaian manusia. Jadi saudara, kalau teknologi, kemajuan itu tanpa Tuhan karena dosa, maka kemajuan itu justru akan mempercepat yang namanya kerusakan moral manusia. Maka saudara, Lameh ini menjadi satu cermin hati buat kita. Ya. Cermin hati apa? Ego yang tidak terkendali. Lameh ini kan gitu ya. Dia cuma memar, tetapi kemudian dia bunuh. Ego yang tidak terkendali. Dendam yang kemudian dibenarkan. Kalau si Kain 7 kali dapat perlindungan, maka Lameh dibalaskan 77 kali. Kesombongan yang jadi kebanggaan, saudara. Nah, saudara, apakah kita masih tunduk pada Tuhan atau tidak hari-hari ini? Atau justru kita kadang-kadang pengen ngatur diri kita sendiri tanpa Tuhan? Maka Bapak Ibu yang dikasihi, ketika manusia tidak lagi takut akan Tuhan, yang terjadi ini, ia mulai mengangkat diri sendiri sebagai Tuhan. Dia tidak perlu kontrol Tuhan, tapi dia kontrol dirinya sendiri. Dia tidak pakai firman Tuhan, tapi dia pakai logikanya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita pelajari tadi di atas, ya, dari Kain sampai dengan Lameh tadi ya, kita bisa melihat manusia yang berdosa akhirnya lari daripada Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan. Meskipun dia jauh Tuhan, kemajuan tetap terjadi. Ya, dia bisa bangun peradaban yang begitu luar biasa, tetapi itu tanpa Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi apa? Hatinya rusak, moralnya rusak. Ini menunjukkan kepada kita satu kenyataan begini, saudara, satu kebutuhan yang besar dari hidup kita, bahwa ternyata manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahwa manusia itu ternyata butuh juru selamat, saudara. Dan di sini kita bisa melihat penggenapannya di mana? Di dalam Yesus Kristus. Amin. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Lameh berkata, kalau Lameh
harus balas dendam 77 kali. Maka Yesus berkata apa? Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Dalam Matius pasal 18 ayat 22. Kalau dunia mengajarkan membangun satu kehidupan untuk dengan kekerasan, dengan balas dendam, maka Kristus membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini dengan kasih dan pengampunan. Ada satu kontras yang begitu luar biasa, saudara. Kristus memulihkan hubungan yang rusak dan membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Kain sampai Lameh kita bisa melihat satu pola yang sama, bahwa dosa itu membuat manusia jauh daripada Tuhan, menghindar daripada Tuhan. Kemudian manusia mulai membangun kehidupannya sendiri tanpa Tuhan, dan akhirnya apa? Hatinya makin rusak. Kain membangun kota untuk mencari keamanan, untuk identitas diri. Lameh membangun hidup di atas kesombongan, tetapi semua itu berakhir dengan kehampaan. Namun ada kabar baik. Allah tidak membiarkan manusia itu hidup di tanah Nod yang modern, pengembaraan yang tanpa arah. Kemudian Allah datang kembali mencari manusia melalui Yesus Kristus. Yesus datang untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak dengan Allah, untuk membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan, untuk memberikan dasar hidup yang sejati kepada kita. Jika Lameh berkata tentang balas dendam, Yesus mengajarkan pengampunan. Amin. Jika kemudian manusia membangun kota tanpa Tuhan, membangun kebanggaan tanpa Tuhan, Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah manusia dengan kerendahan hati, saudara. Nah, saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 itu tentang saksi-saksi iman. Ya, kalau baca semua nanti, saudara, itu tentang saksi-saksi iman. Sebab ia menanti-nantikan satu kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi rupanya para saksi iman itu sedang menantikan satu kota. Iman itu mencari satu kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri, bukan oleh tangan manusia. Dan kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 21, maka kita akan menemukan yang namanya langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Ini penggenapannya, saudara. Yerusalem baru, kota yang kekal, tempat Allah berdiam bersama-sama dengan umatnya. Artinya apa, saudara? Bahwa dunia memang menawarkan kota yang dibangun oleh tangan manusia sendiri, dengan kesombongan, dengan untuk kebanggaan diri, untuk mencari identitas diri. Tetapi Tuhan menawarkan kota yang Ia siapkan bagi kita. Nah, hari ini, saudara, kita semua sedang membangun. Saya enggak tahu apa yang kita sehari-hari sedang kita bangun. Bisa karir kita, bisa pekerjaan kita, bisa usaha kita bisa bangun keluarga kita mempersiapkan masa depan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini, saudara, mengajak kita untuk bertanya, apakah kita membangun tanpa Tuhan atau bersama dengan Tuhan? Saudara, jangan hanya asal membangun seperti Kain. Bisa, saudara, bisa sukses, bisa. Alkitab sudah mencatat. Tidak heran maka orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun lebih sukses dari kita. Pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Jangan hidup dalam kesombongan seperti Lameh. Datang kepada Kristus, kembali kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hanya di dalam Dia yang lari daripada Tuhan bisa menemukan satu home, satu rumah,
satu rest, tempat yang istirahat yang nyaman. Karena hanya di dalam Kristus yang hilang itu bisa menemukan arah kembali, arah kepada satu kekekalan. Banyak orang di luar sana ketika ditanya kamu mati kemana, nggak tahu. Moga-moga aja ke surga kan gitu. Tetapi bagi kita sudah menemukan arah kekekalan yang jelas. Amin. Karena hanya di dalam Kristus hidup kita akhirnya dibangun di atas dasar yang kekal, saudara. Puji Tuhan bila firman Tuhan ini terus memberikan satu bekal kepada kita. Satu kita sedang membangun, saudara. Apa yang kita bangun hari-hari ini. Namun catatan yang penting, apakah kita membangun bersama dengan Tuhan atau tanpa Tuhan? Kan musik bisa maju ke depan, pemain song leader WL bisa bantu kita untuk menaikkan satu pujian. Kita naikkan pujian yang terakhir, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saudara, kita berharap Yesus saja yang jadi Raja dalam hidup kita. Amin. Kita jangan sampai memproklamirkan diri akulah Raja. Hidup kita menjadi Tuhan atas diri sendiri, jangan. Tetapi Yesus yang jadi Tuhan atas hidup kita, yang jadi penguasa dalam hidup kita. Setiap waktu hidup di Yesuslah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah
sungguh mengucapkan syukur peringatan firman-Mu yang kami dengar. Kami memiliki kesombongan, kami memiliki melupakan Engkau, meninggalkan Engkau. Sifat-sifat itu kami miliki dalam kedagingan kami. Namun kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak mengizinkan kami berjalan sendiri, menggenapi panggilan-Mu makin serupa dengan Tuhan Yesus, membangun kehidupan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu panggilan-Mu. Dan Engkau telah mengutus Roh Kudus menyertai kami, membimbing kami, sehingga langkah hidup kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga makin serupa dengan Engkau. Biarlah setiap saat kami menyalipkan keegoan kami, menyalipkan kedagingan kami, sehingga kami dimampukan untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengabulkan doa kami ini. Kami mau makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami mau membangun serupa dengan kehidupan Kristus itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Jangan duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Saya mohon Ibu Dina bisa maju untuk menyampaikan pengumuman warta kita sepekan. Shalom. Shalom. Mungkin ada yang beda nggih. Jadi saya secara pribadi Pak Budi beberapa kali cerita sama kita bahwa beliau mungkin mohon dibantu dalam pelayanan ini. Jadi saya mengambil sebuah inisiatif di mana nanti ke depannya untuk pengumuman gereja mengenai ibadah ataupun kegiatan apapun yang akan kita lalui dalam minggu ke depan, nanti kita bergantian. Jadi bukan cuma saya, tapi nanti siapapun yang berkenan untuk bisa maju ke depan bergantian untuk kita membagikan pengumumannya. Jadi sama seperti yang sudah di-share ya kan. Jadi biar kita juga tahu ke depannya nanti kita akan bergantian. Mulai nanti mungkin minggu depan boleh misalkan bendahara sekaligus membagikan informasi tentang total biaya atau total keuangan kita gitu, bisa nanti mulai seperti itu. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Budi kepada saya. Saya akan memberikan pengumuman yang pertama minggu ketiga tanggal 19 April ini. Ibadah hari ini dihadiri oleh kurang lebih 51 peserta atau 51 jemaat, terdiri dari 10 sekolah minggu, 9 remaja dan juga sekitar 32 bapak dan ibu. Saya menghitung tadi ada 9 kaum bapak dan 23 kaum ibu. Semoga nanti ke depannya kita akan lebih bersemangat lagi untuk kita boleh membawa saudara, suami ataupun anak atau kenalan kita. Nah, hari ini saya lupa membawa suami saya. Nanti minggu depan saya akan bawa suami saya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jadwal ibadah minggu depan itu nanti untuk ibadah mulai dari hari Rabu. Hari Rabu nanti ada doa puasa di tempat ini jam 9. Saya juga punya kerinduan dan juga mari kita sama-sama mengikuti setiap ibadah yang ada di gereja ini yang sudah kita rencanakan dalam 1 minggu ke depan. Hari Rabu nanti ibadah doa puasa. Jadi sebenarnya doa puasa ini bukan hanya untuk kaum sepuh-sepuh, simbah-simbah, tetapi kita semuanya, setiap kita yang tergerak hati untuk mengikuti ibadah itu boleh kita ikut ibadah dan mendukung doa. Jadi di dalam sebuah gereja harus ada tiang yang namanya pendoa. Kalau kita semua bersatu hati, menyatukan hati kita untuk membawa gereja ini semakin biar diberkati oleh Tuhan lebih lagi, banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk rindu dan juga datang bersama-sama dengan kita. Mari kita satukan hati untuk kita juga sama-sama mengikuti ibadah itu. Nah, hari Kamis menurut jadwal nanti di tempatnya Bapak Tobing, tapi kalau nanti ada perubahan nanti bisa dikonfirmasikan pada Pak Budi nggih. Jadi hari Kamis ibadah
ibadah permata jam 6 sore di tempat Bapak Tobing. Yang bertugas untuk worship leader itu Bapak Susilo. Nggih. Terus juga hari Jumat ada ibadah Jumat ceria untuk anak sekolah minggu. Mari yang punya anak-anak sekolah minggu, kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Jadi biar lebih gayeng, biar lebih imannya lebih dikuatkan lagi sejak dini kita mau bawa ke dalam Tuhan, ke dalam ibadah sekolah minggu. Biar mulai dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga anak-anak ini akan semakin cinta sama Tuhan. Nah, hari Jumat ada ibadah remaja di tempat ini jam 6 sore. Jadi yang punya anak-anak remaja boleh digerakkan, disemangatin, dimotivasi untuk bisa hadir dalam ibadah remaja jam 6 sore. Dan juga hari Sabtu itu ada persiapan untuk kegiatan hari Minggu ibadah raya. Untuk minggu depan yang bertugas adalah Ibu Linda, dan nanti ada singernya itu ada Ibu Ari, ada Erin, dan juga satu lagi siapa ya, saya lupa, Ibu Elki ya, Ibu Elki. Jadi nanti mohon yang bertugas, kayaknya Angga, kayak Bapak Angga sepertinya singernya. Saya baca Angga kayaknya. Ya, WL-nya Angga, singernya itu Ibu Ari, Erin, dan juga Pak Angga. Jadi nanti kalau bisa, kalau misalkan tidak berhalangan, ya mohon nanti setiap Sabtu itu dibuka WA-nya. Kalau Pak Budi ngasih tahu informasi jam berapa latihannya, ayo kita sama-sama bersemangat lagi. Gitu nggih. Lalu nanti hari Minggu untuk pembaca firman Tuhannya nanti Bapak Angga atau Johan di situ, kayaknya Bapak Angga. Ya. Dan juga kolektannya Ibu Yani. Nggih. Itu nggih. Jadi dalam 1 minggu ini itulah kegiatan sepekan yang akan kita lalui. Jadi setiap konfirmasi apapun atau informasi apapun, misalkan ada kebutuhan atau ada keperluan mendadak, boleh nanti kita sama-sama sampaikan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya juga secara pribadi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk donasi yang beberapa hari yang lalu kita sudah buat. Kita tahu semua, kita juga mengenal beliau Bapak Toga, beliau juga pernah bergereja dengan kita, dan saat ini beliau masih terbaring di rumah sakit. Kabar terakhir yang saya dengar itu beliau operasi, jadi batok kepalanya itu dilepas dan ditaruh di dalam perut. Jadi artinya sampai saat ini beliau juga belum sadar. Kita mau bersatu untuk mendukung dalam doa, dan juga untuk Ibu Ana sebagai pendamping, biarlah dia juga diberikan kesabaran, diberikan pengharapan daripada Tuhan, diberikan hati yang kuat juga untuk bisa melewati, dan setiap biaya yang dia perlukan biarlah Tuhan juga mendengar dan juga mencukupkan. Terima kasih. Demikian informasi dan juga jadwal pelayanan yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jadi saudara, saya senang kalau ada yang bantu. Ya. Saya rasa memang perlu ada tim-tim yang harus kita bentuk. Ya, termasuk ini sudah diawali Bu Dinda, dan saya terima kasih buat kepedulian beliau ya. Ya, saya bantu Pak, dan saya masih menunggu yang lain saudara. Apa yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan untuk gereja ini. Karena saya merasa begini, saya tidak bisa sendiri. Jadi mohon maaf kalau saudara selama ini mungkin saya serasa mungkin menurut Bapak Ibu ada yang kurang perhatian. Saya sakit, gak dibesuk misalnya gitu ya. Nah, mari dari sini kita awali dari hari ini ya. Ada tim besuk, ada tim doa ya, supaya kita saling peduli satu dengan yang lain. Ya saudara, saya sebenarnya dengar juga ketika Mas Susilo sakit, mondok di rumah sakit, kapan kita besuk, tapi saya punya kesibukan, terkendala terus mau besuk, terkendala terus. Sampai akhirnya 2 hari atau 3 hari berikutnya kita ke sana, Pak Susilo sudah kerja saudara. Jadi kita tanya Mbak Supri, sudah kerja, waduh terlambat. Tapi saudara begini, saya memang terbatas hadir secara fisik, tapi percayalah
doa saya ada bersama dengan saudara. Setiap minggu siapapun saya sebut saudara yang perlu didoakan. Setiap pagi saya sama istri doakan Bapak Ibu saudara yang perlu didoakan. Saya bawa nama saudara. Saya terbatas secara fisik, tetapi doa saya hadir bersama saudara. Ya. Tapi akan lebih baik kalau memang ada yang sakit, yuk kita besok ke sana. Doakan. Saya memang hari-hari sedang sibuk saudara. Saya sedang menyelesaikan tesis untuk MTH saya. Jadi bukan berarti saya memang gak peduli ya, tetapi karena memang ada hal-hal yang perlu saya kerjakan. Harusnya 5 bab, saya baru selesai 3 bab saudara. Mei 12 itu berapa wisuda. Dan saya belum siap sebenarnya. Istri saya bilang enggak usah wisuda tahun ini, tahun depan aja. Mikir meneh, pikirku gitu ya, tidak mikir meneh. Jadi saya sedang menyelesaikan tesis saya untuk S2 saya. Jadi doakan supaya saya juga bisa menyelesaikan. Ya kalau bisa selesai saya tahun depan bisa konsen untuk hal-hal yang lain gitu saudara ya. Bukan hanya saya pikir gelar itu untuk apa gitu ya. Gelar itu ya paling ya cuma kalau di YouTube itu dia jadi MTH kan cuma gitu. Tidak ada kebanggaan tersendiri sebenarnya. Ya jadi saya harap yuk kita sama-sama, kita bersatu hati bergandeng tangan untuk kebersamaan ini supaya gereja ini makin baik. Amin. Dan saudara, kalau di sana mungkin dengar, ya mungkin ada yang bertanya, Pak Agus tidak disambangi Pak. Pak Agus kemana sekarang gitu ya. Saudara, apa yang saudara dengar, mungkin Pak Agus sampaikan informasi ke beberapa orang, apa yang saudara dengar tidak semuanya benar. Ya, jadi kalau saudara ingin tahu sesungguhnya seperti apa, tanya saya, tanya istri. Ya supaya kita tidak ada salah paham, Pak Budi tidak care, Pak Budi tidak peduli. Tidak saudara, saya masih peduli dan saya berharap Pak Agus pun kalau bisa ayo kita bawa kembali ke sini. Ya, Pak Agus Wonodadi, sekian lama kan sudah lama sekali ya, tidak kelihatan di gereja. Ya, tapi saya sudah titip sama pendeta yang di sana. Ferry itu sudah, saya titip ya, ada domba yang di sini. Titip sama kamu, tolong dirawat. Oh ya siap Pak ini ya. Jadi saya sudah titip saudara Pak ke Ferry Takaredas ya. Saya titip ke mereka dia. Jadi itu Bapak Ibu yang hari ini memang kita awali sesuatu yang baru. Saya tetap butuh Bapak Ibu saudara. Saya butuh kameramen, saya butuh soundman, saya butuh multimedia, saya butuh lighting. Ya. Saya punya impian gereja ini ya paling tidak bukan mulu-mulu, bukan untuk kesombongan. Ya paling tidak kita sudah gereja desa tapi nuansa kota gitu loh saudara ya. Amin. Didukung enggak ya? Ya jadi gerejanya desa ning nuansane kota gitu loh saudara ya. Jadi tahun kemarin saya sebenarnya sudah pengen videotron saudara. Saya hitung-hitung, saya tanya 50 juta Pak. Waduh 50 juta saya belum mampu. Boleh dicicil Pak 1 tahun ya. Kemarin ketemu lagi dengan vendornya. Pak gimana? Sudahlah Pak, kasih 50% nanti sisanya 1 tahun gitu. Saya 50% ada saudara. Saudara saya kumpul dari berkat Tuhan yang diberikan, bukan dari uang gereja ya, dari berkat Tuhan yang diberikan. Saya kumpul-kumpul, saya tabung khusus untuk itu. Ya sekarang sudah, ya kalau separuhnya sudah dapat saudara. Jadi bukan untuk saya kekayaan, kesombongan, enggak. Saya itu untuk gereja, untuk kita bersama. Saya punya kerinduan depan itu mungkin di kanan kiri ditambahi ke belakang. Ya supaya nanti kita tidak ada yang di luar gitu ya. Saya punya kerinduan juga mungkin suatu saat bisa di AC dan lain sebagainya. Ya itu sesuatu yang besar. Saya punya kerinduan bangun kolam baptis di sebelah pojok sana itu bekas bambu. Kenapa bambu itu saya matikan? Saya punya itu mau jadikan kolam baptis di situ. Ini besar saudara, tetapi ya mari kita sama-sama dukung ya. Kita satu hati supaya gereja ini berkembang.
Dan saya punya kerinduan, jiwanya bertambah saudara ya. Jiwanya bertambah. Mari yang tidak aktif ke gereja, ajak mereka ke gereja. Ya, yang punya kenalan ajak ke gereja ya, supaya kita bertumbuh. Bukan hanya kualitas, bukan hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitas kita bertumbuh. Amin. Ya, kita bisa kalau kita bersama. Amin. Puji Tuhan dan berkati. Kita akan akhiri hari ini. Pada hari ini kita bangkit berdiri sekali, kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami sudah diperkenankan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biarlah pujian pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Korban syukur kami menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami terima Engkau meteraikan di hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati, maka Tuhan, kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, berkat dalam usaha dan pekerjaan, berkat dalam kesehatan, berkat dalam rumah tangga, berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati dan menyertai kami, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan yang memberikan dampak yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapak, kami berdoa yang datang dengan lemah tubuh Tuhan Engkau sembuhkan. Yang datang dengan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang datang dengan pergumulan Tuhan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Yang usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai serta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang punya persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, Tuhan Engkau buka jalan di hadapan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa yang bisa hadir pagi hari ini, mungkin karena sesuatu hal juga menilik mereka. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Pardi, Bu Daryono, Bu Darmo, Pak Dianto, Pak Oskaria. Berdoa juga Tuhan untuk Lia dan siapapun yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan. Tuhan ulurkan tangan-Mu buat mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Toga yang hari ini Tuhan sedang terbaring, belum sadarkan diri karena pasca operasi kecelakaan. Engkau tahu kehidupannya, ketika di tempat ini dia juga melayani Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Maka Tuhan Kau yang perhitungkan kesetiaannya. Jamah dengan kuasa-Mu, belas kasihan Tuhan turun atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan jamah. Biarlah setiap dokter, perawat, obat-obat yang dipakai untuk penyembuhannya Tuhan urapi, sehingga ia juga boleh kembali sehat seperti sedia kala. Berdoa untuk keluarganya, anaknya, terutama untuk istrinya, berikan kekuatan, keteguhan hati untuk terus mendampingi di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami pulang, kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, arahkan pandangan ke surga, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin.